warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekdes beserta perangkatnya, yang saya hormati Ibu Kadus, yang saya hormati para kandidat calon perangkat desa. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keislaman, dan semoga kita semua diberi syafaat fi yaumil qiyamah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Munirul Ikhwan, usia saya 31 tahun, saya berdomisili di RT 08 Dusun Mugomulyo, Desa Lintang Utara. Motivasi saya mengikuti perekrutan calon perangkat desa adalah The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. ingin memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Dusun Mugomulyo dan ingin mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki ataupun pengalaman yang saya miliki untuk membantu kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya, terutama di bidang pembangunan dan pelayanan di tingkat dusun. Baiklah, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya ialah bersama membangun dusun yang maju, sejahtera, mewujudkan masyarakat yang rukun, aman, damai, melalui pelayanan yang baik, dan mempererat persatuan antar masyarakat tanpa membedakan ras, bahasa, suku, dan agama. Dan adapun mewujudkan visi saya mempunyai misi diantaranya: yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang ketiga, menjembatani komunikasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan menyalurkan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Yang keempat, membina kebersamaan dan solidaritas melalui kegiatan bersama, mewujudkan sikap gotong royong sukarela, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kelima, meningkatkan partisipasi pemuda dalam aktif kegiatan masyarakat seperti kegiatan sosial maupun yang lainnya. Perubahan yang besar adalah dari langkah yang kecil, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini adalah perubahan itu. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati segenap panitia pelaksanaan seleksi calon kepala dusun, khususnya Dusun Pelangi dan Dusun Mugomulyo. Yang saya hormati Bapak Sekdes, Bapak Bendahara, dan perangkat desa lainnya, Bapak Ibu Kepala Dusun beserta staf-staf yang ada di kantor desa. Dan saya hormati para peserta seleksi calon kepala dusun, Dusun Pelangi dan Dusun Mugomulyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga
kita bisa berkumpul di kantor desa ini dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi calon kepala dusun ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dalam menyampaikan visi dan misi bakal kandidat calon kepala dusun, khususnya saya di Dusun Pelangi. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung saja menyampaikan visi dan misi saya. Apabila nantinya jika terpilih sebagai kepala dusun, khususnya Dusun Pelangi, yang pertama adalah visi saya. Ya jelas ya, mungkin hampir sama semuanya visinya, yaitu mewujudkan khususnya masyarakat Dusun Pelangi yang maju, makmur, tentram, dan yang tak penting berkeadilan. Selanjutnya visi kita ini, visi saya mungkin tidak bisa terlepas dari visi-visi kepala desa kita, yang mana memang sebenarnya kita sebagai kepala dusun ini tugas pokok dan fungsinya memang sebenarnya perpanjangan dari kepala desa, yang mana nantinya pasti ada perintah-perintah atau kebijakan-kebijakan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Itu mungkin untuk wilayah dusun itu memang tugasnya kepala dusun. Baiklah, untuk mewujudkan visi saya tadi, saya mempunyai visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, yang pertama mungkin dari segi kemajuan masyarakat itu ada namanya pemberdayaan masyarakat, baik itu dari segi sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia tersebut mungkin banyak masyarakat yang mempunyai kreativitas atau ada masyarakat yang mungkin pendidikannya tinggi, yang belum tersalurkan kepada masyarakat. Mungkin kita itu bisa kita berdayakan atau kita manfaatkan dan kita sampaikan kepada pemerintahan desa bahwasanya kita memiliki masyarakat yang punya pendidikan yang tinggi dan ada yang memiliki kreativitas itu yang kita berdayakan melalui kepala dusun. Itu bisa kita sampaikan kepada pemerintahan desa gitu. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat itu dari segi sumber daya alam, yang mana kita ketahui bahwasanya di desa kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat memadai, terutama di bidang perkebunan ini kan, perkebunan sawit dan kelapa. Itu bisa juga kita berdayakan dari segi apa, mungkin kedepannya ada program-program dari pemerintahan desa atau yang di atasnya lagi, itu untuk misalnya ada bantuan-bantuan untuk pengembangan perkebunan masyarakat. Itu
kita bisa juga sebagai kepala dusun itu maksudnya itu ya menangkap gitu kan, kita menangkap informasi tersebut untuk pemberdayaan sumber daya alam yang ada di desa kita, khususnya kalau saya di Dusun Pelangi. Yang selanjutnya pemberdayaan masyarakat itu dari segi ekonomi kerakyatan. Maksudnya di sini ekonomi kerakyatan yaitu jangan kita sebagai kepala dusun membeda-bedakan. Misalnya ada kepentingan, misalnya ya yang mempunyai nilai materi itu mungkin dari masyarakat kita tidak boleh membedakan. Tapi ada namanya keadilan. Adil berarti tidak mesti sama rata gitu kan. Yang namanya adil itu kan ekonomi masyarakatnya kan tidak sama. Ada kaya, ada miskin. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya materi, mungkin kita bisa tidak juga samakan gitu kan, tapi adil. Yang si miskin sekian gitu kan, nah, sekian yang layak gitu kan, tidak mesti dapat semua, tapi dari segi keadilan, kelayakan gitu. Itu dari ekonomi kerakyatan seimbang, adil, tapi tidak merata gitu kan, karena ada perbedaan sosial di masyarakat. Selanjutnya untuk menciptakan ketentraman, sini kan tadi ada visinya tentram dan aman. Jadi misi saya untuk mencapai visi tersebut dengan menciptakan masyarakat yang kondusif, bekerja sama di dalam bidang keamanan. Jadi apapun permasalahan kita di masyarakat ini secara umum itu jika kami terpilih nanti, kami akan mengusahakan bekerja sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu dari sisi keamanan dan ketentraman. Dan yang tak kalah pentingnya yang menciptakan jiwa gotong royong. Ini sangat penting juga, yang mana selama ini alhamdulillah jiwa gotong royong itu tersebut sudah terbangun, tapi nantinya insya Allah kita akan kembangkan lagi jiwa gotong royong, kita tinggikan lagi jiwa gotong royong tersebut agar terciptanya lingkungan kita yang bersih. Saya rasa untuk visi misi cukup sekian, dan pada intinya memang kita sebagai nantinya jika kita terpilih sebagai kepala dusun, pada intinya memang kita tupoksi kita memang ya kita menjalankan kebijakan dari kepala desa yang tentunya yang kebijakan yang sesuai dengan aturan dan konstitusi kita di Indonesia gitu kan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Lintas Utara, yang saya hormati Bapak Ibu para staf Desa Lintas Utara, dan Bapak Ibu dusun yang ada di Lintas Utara. Yang saya hormati para kandidat perangkat desa Lintas Utara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani rohani sehingga kita dapat berkumpul di desa Lintas Utara ini dalam rangka menyampaikan visi dan misi para kandidat perangkat desa Lintas Utara.
Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya mewujudkan dusun yang mandiri, aman, sejahtera, masyarakat agamis dalam partisipasi aktif seluruh masyarakat. Adapun misinya, yang pertama, meningkatkan keamanan dan ketertiban dusun. Yang kedua, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, mengadakan kegiatan keagamaan, olahraga untuk mempererat persatuan serta menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan harmonis. Baik, itu saja visi dan misi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekdes sekaligus Ketua Pemilihan Kepala Dusun. Yang saya hormati Ibu Kepala Dusun Sejahtera. Yang saya hormati peserta kandidat pemilihan kepala dusun. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat beliaulah kita bisa berkumpul di pagi hari ini, tiada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi sebagai kandidat calon kepala dusun. Sebelum menyampaikan visi dan misi, saya di sini perkenalkan diri saya. Nama saya Suryadi, alamat kilometer 10 Lintas Utara, Dusun Mugomulyo. Baiklah, saya menyampaikan visi saya. Saya ingin memajukan Dusun Mugomulyo yang aman, tertib, makmur, rukun. Adapun misi saya yang pertama, adapun visi saya pertama meningkatkan kualitas pertanian masyarakat Dusun Mugomulyo. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pendidikan terhadap anak. Yang ketiga, menjamin keamanan bagi masyarakat. Yang keempat, membantu masyarakat seperti membantu pendampingan masalah pengurusan seperti KTP, yang jelas mendampingi menjalankan sehari-harian. Selanjutnya yang kelima,
menjalankan kepemerintahan yang jujur, adil, dan terbuka. Yang keenam, menyalurkan bantuan dari pemerintah ataupun swasta tepat sasaran. Mungkin hanya itu saja visi misi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Perekrutan Calon Kepala Dusun di Desa Lintas Utara, yang saya hormati perangkat desa yang berkenan hadir dan Kepala Dusun yang berkenan hadir pada siang hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh barakah ini kita senantiasa diberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Desa Lintas Utara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya rahmat beserta salam marilah kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau salah satu nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang kita rasakan saat ini, dan kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Adapun yang selanjutnya, saya sangat berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan berdiri saya sini untuk mengikuti tahapan seleksi dalam rangka rekrutmen kepala dusun yang insya Allah nanti akan ditetapkan pada bulan Januari mendatang. Adapun motivasi saya mengikuti daripada kepala dusun ini tentu untuk mengaplikasikan sebagian ilmu saya untuk lingkungan dusun Mukomulyo khususnya begitu. Dan adapun visi misi yang ingin saya sampaikan, mohon maaf ini saya tulis ya. Untuk visi saya meningkatkan dusun Mukomulyo untuk lebih maju, mandiri, sejahtera dan berintegritas dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah dan semangat gotong royong. Yang kedua, untuk misi saya yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat dusun. Kedua, memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program-program unggulan yang inovatif. Yang ketiga, membangun dan merawat infrastruktur dasar yang memadai untuk kenyamanan bersama. Dan yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi dengan mengedepankan ukhuwah watoniyah untuk keharmonisan antar warga. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, nyaman untuk generasi mendatang. Dan yang keenam, menimbulkan semangat kepemudaan dalam berkegiatan yang positif dan bersifat sosial. Mungkin hanya itu visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekdes sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Kepala Dusun di Dusun Mukomulyo dan Dusun Pelangi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Mukomulyo dan Ibu Kepala Dusun Lintas Sejahtera, mohon maaf ya.
ke staf KAUR yang hadir di sini, Bapak Linmas dan teman-teman semua yang hadir, teman-teman calon kandidat yang hadir di sini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala dusun. Sebenarnya kalau kita membicarakan masalah visi dan misi, itu bagusnya diadu, ya, diadu antara satu dan sebagainya. Lebih cocok lagi digunakan untuk pemilu seperti itu. Ini bukan kritik loh Pak Wil, ini cuma hanya sekedar pikiran saja gitu. Jadi saya lebih sepakat yang dikatakan oleh Bapak Sekdes tadi, ini sambutan, gaya sambutan itu saja. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga kita sebagai umatnya termasuk yang mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi ini. Sebelumnya tentu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Amsah Damari Biasa, maju sebagai kepala dusun Hukum Mulyo untuk mengabdikan diri, ikut bersama andil demi kemajuan ataupun kesejahteraan masyarakat dusun Mukomulyo, khususnya dan umumnya untuk desa lintas utara. Sebelum saya masuki visi dan misi, mungkin flashback ke belakang ya. Saya sedikit intermezzo bahwasanya tata kelola wilayah yang ada di dusun Mukomulyo itu sebenarnya sudah sangat bagus, baik itu dari segi administrasi ataupun masyarakatnya. Atau mungkin kalau saya melihat dari nilai-nilai keagamaan, nilai keberagaman, nilai gotong royongnya sudah sangat bagus sekali gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita tekankan secara langsung, yang ini yang menjadikan ide saya untuk menyampaikan visi dan misi dari hal-hal tersebut. Nah, visi saya sama seperti teman-teman semua. Sekarang saya yang terakhir, saya sudah agak kebagian bahasanya. Visi saya sama, mewujudkan dusun Mukomulyo, dusun yang aman, adil dan berakhlak mulia. Ya. Visi ini mungkin saya artikan kalau teman-teman tadi lebih memilih pada visi-visi pembangunan fisik, mungkin ini lahir visi ini sebagai bentuk tidak hanya membangun dusun Mukomulyo dari segi fisiknya, namun juga dari segi-segi rohaninya seperti itu. Kemudian untuk mewujudkan visi-visi tersebut, kami memiliki misi. Ya, misinya ada 4K, saya sebut 4K karena saya agak kebagian bahasa, kembali lagi 4K gitu. K yang pertama saya ambil dari bahasa keamanan, Pak Kamil. Keamanan di dusun Mukomulyo. Kalau nantinya saya menjadi dusun, maka saya akan tetap berkomunikasi atau tetap bekerja sama dengan bagian Limas, Babinsa atau Babin Kadimas atau RT untuk terus menjaga keamanan tersebut. Karena mungkin isu-isu keamanan yang ada di lingkungan kita untuk akhir-akhir ini agak sedikit mengkhawatirkan. Sekalipun itu tidak langsung berdampak kepada masyarakat, namun itu ada efek yang kurang baik di mata kita. Mungkin kita sudah tahu apa saya sebutkan, apa isu keamanan tersebut. Terus kemudian yang selanjutnya mungkin masalah keamanan untuk generasi muda kita, yakni saya akan menekankan kepada seluruh warga, kalau nanti saya menjadi kepala dusun, tentunya juga melewati RT agar mengingatkan kepada generasi muda kita untuk lebih menjaga diri dari bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kita. Mungkin bahaya-bahayanya mungkin tidak kasat mata, tapi bahaya-bahaya itu dapat merusak moral-moral anak-anak muda kita. Terutama mungkin seperti bahaya-bahaya narkoba, bahaya-bahaya media dan sebagainya. Itu untuk internal dari dusun sendiri,
tentu memaksimalkan lagi pos-pos kampung kita, pos-pos penjagaan kita, karena dengan kita memaksimalkan hal tersebut, kita bisa terjaga dari hal-hal yang bahaya yang tidak kita inginkan. Terus ini K yang pertama tadi ya. Ini yang K kedua, yakni ketertiban dalam hal ini, yakni selama ini kita sudah ada kesepakatan atau aturan-aturan sosial yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi hukum masyarakat walaupun tidak menjadi hukum negara yang kita sepakati bersama. Nah, itu saya akan tekankan kepada seluruh warga kembali lagi dan tentunya melewati RT untuk menjalankan hal tersebut. Seperti ketertiban tentang mengenai kebersihan kanal kita, parit kita, jalan-jalan kita. Nah, itu perlu kita perhatikan lagi. Karena kalau parit kita bagus, hasil apa yang kita keluarkan juga bagus. Karena masih ada RT 8 sama RT yang ada di kilo 8 sampai kilo 9 itu masih menggunakan saluran irigasi untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian kita. Dan kemudian tentunya jalan-jalan, jalur darat yang ada di tempat kita itu tetap dijaga kebersihannya. Itulah yang bisa membuat hasil yang kita keluarkan itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga, nah ini keagamaan. Ya, saya kalau nanti terpilih menjadi kepala dusun hukum Mulyo, mendukung sepenuhnya kepada masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan, baik itu dari tingkat masyarakat di RT, mulai dari yasinan, majelis taklim, siwaan Quran, ataupun PHBI, peringatan Hari Besar Islam dan sebagainya gitu. Yang terakhir, yang ini mungkin agak sulit, yakni kreativitas. Ya, kreativitas atau pemberdayaan dan sebagainya. Berbicara mengenai pemberdayaan atau kreativitas ini, kalau kita lihat di daerah sekitar kita, di dusun Hukum Mulyo ataupun di dusun di desa Lintas Utara, bahwasanya kita ini sama sistem ekonominya. Apa itu? Yakni pengusaha, yakni wira swasta di sawit ataupun di kelapa, seperti itu. Namun saya yakin sebenarnya dari warga-warga di dusun Hukum Mulyo itu ada yang memiliki kreativitas, hanya karena tertumpuk sawit maka mereka hilang kreativitasnya. Gitu. Nah, saya kalau seandainya terpilih dan ada masyarakat saya atau warga saya yang punya kreativitas untuk mengembangkan dirinya, maka saya siap menjadi fasilitator ataupun mediator yang akan saya langsung hubungkan kepada pihak desa atau pihak manapun yang sesuai dengan kemampuan saya. Karena ini juga bumi-buminya Koperasi Desa Merah Putih, mungkin itu juga bisa menjadi sarana pengembangan dari kreativitas yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini yang terakhir dari saya. Mungkin kalau dari visi dan misi saya tentu banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna, dan tentunya tanpa ada dukungan dari pihak desa, tanpa ada dukungan dari masyarakat, semua itu tidak ada yang bisa saya lakukan gitu. Terakhir, tentu saya banyak kesalahan ketika saya tadi berkata-kata di sini semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.